Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ba'di ayatihi Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawza 'azima. Amma ba'du, ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin salat Jumat yang Allah muliakan. Pertama-tama khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan dengan penuh semangat perintah-perintah Allah Ta'ala, dan dengan menghindarkan diri kita dengan penuh kekuatan dan juga semangat dari apa-apa yang Allah larang untuk dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengawali khutbah siang ini yang sangat panas ini di negeri Sakura ini dengan mengucap syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena tidak banyak orang-orang yang Allah berikan karunia kenikmatan seperti yang sedang kita kecap sekarang ini, yakni kenikmatan bisa melaksanakan satu bentuk ketaatan, kenikmatan bisa mampu melaksanakan satu ibadah yang wajib bagi orang-orang yang mampu melakukannya, yakni ibadah menegakkan sholat Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Allahu Akbar. Kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Kita tahu di saat yang sama barangkali ada teman-teman kita, orang-orang kita juga, saudara-saudara kita juga yang punya halangan, punya rintangan, tidak berikan Allah kemauan dan kemampuan sehingga mereka bisa bertemu seperti kita, berkumpul seperti kita di tempat yang mulia ini, Masjid Wihara, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka untuk itu wajib kita bersyukur karena semua hakikatnya adalah bentuk dari rahmat Allah semata. Kita bisa berkemauan untuk Jumatan juga karena Allah. Kita bisa berkemampuan untuk Jumatan juga karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Yang kedua, momen tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir sebelum Jumatan dimulai. Ini adalah momen kemerdekaan, momen kebangkitan bangsa kita. Ini adalah momen yang sangat menarik sekali. Beribu-ribu kilometer di seberang selatan sana, ada negara tempat kita lahir, tempat kita nongol ke muka bumi ini. Di sana kita hirup udaranya, di sana kita minum airnya, di sana kita makan hasil buminya. Dan di sana pula kita menjadikan tempatnya sebagai tempat lahir pada paspor kita. Itulah Indonesia. 75 tahun yang lalu negeri kita merdeka. 75 tahun yang lalu negeri kita bebas dari penjajah. Dan Masya Allah, suatu hal yang sangat luar biasa. Kali ini kita menyimak khutbah tentang kemerdekaan di negeri penjajah terakhir yang menjajah negeri kita, negeri Sakura, negeri Jepang. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kita jadi orang-orang yang Allah berikan kenikmatan untuk itu. Kita bisa merayakan kemerdekaan di negeri tempat penjajah kita dahulu.
Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Tidak semua insan Indonesia diberi kesempatan seperti ini. Tidak semua orang Indonesia punya peluang seperti ini. Maka jamaah sekalian, marilah kita renungkan sekilas apa-apa yang harus kita perhatikan, apa-apa yang perlu kita renungkan hubungan dengan nikmat kemerdekaan itu. Nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang utama. Kita lihat ada banyak hikmah di balik itu. Kita bisa hubungkan dengan kemudahan kita beribadah di Jepang. Kita tahu di antara hal yang sangat berkesan adalah perjuangan meraih kemerdekaan itu. Di antara hal yang sangat membekas adalah perjuangan meraih kemerdekaan itu sendiri. Dan sudah berapa banyak nyawa dikorbankan, berapa banyak pengorbanan harta yang harus dikorbankan, berapa banyak jumlah tenaga yang harus dikorbankan, berapa banyak jumlah waktu yang harus dikorbankan sehingga tercapai yang namanya kemerdekaan. Ini sudah jamak, ini sudah lazim, ini sudah lumrah. Ketika sebuah pintu kemenangan dibuka, maka dia butuh yang namanya pengorbanan. Dia butuh yang namanya penderitaan. Dia memerlukan yang namanya kesabaran dalam meniti cita-cita. Ini adalah sebuah hikmah yang tersembunyi dari kemerdekaan itu sendiri. Kita bisa perkecil dalam lingkup, misalkan kita mau ke Jepang. Di antara kita ada yang berangkat sebagai student, ada sebagai pelajar, sebagai pekerja, maupun yang lain-lain. Ketika awal mula kita niat nawaitu an adhaba ilal Japan, saya niat hendak ke Jepang, pasti Anda mengingat betapa susahnya, betapa getirnya, betapa tidak enaknya perjuangan kita meraih tiket lolos ke Jepang itu. Entah sebagai pekerja, entah sebagai student, entah sebagai yang lainnya. Kita renungkan kembali, ternyata puncak-puncak kenikmatannya nyata ketika kita telah sampai ke Jepang. Dan juga kita akan mengingat berapa banyak air mata yang kita keluarkan, berapa banyak harta yang kita habiskan, berapa banyak energi yang kita hilangkan, berapa banyak waktu yang kita buang juga untuk pengorbanan sampai ke Jepang. Semuanya sama, ternyata untuk merdeka, untuk meraih nikmat merdeka butuh pengorbanan, butuh penderitaan, butuh ketidakenaan, butuh ketidaknyamanan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim mengenai tentang kenikmatan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau mau mensyukuri, matur nuwun kepada aku, kata Allah, akan seluruh nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi jika kamu ingkar, kamu kafir, kamu tidak mengakui atas anugerah rahmatku itu, kamu menyangka nikmat itu hanya karena jerih payahmu belaka, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Di sini Allah Ta'ala memberikan isyarat bahwasanya kalau kita hendak memimpikan suatu kenikmatan yang berkelanjutan, kalau kita memimpikan suatu kenikmatan yang terus-menerus, kalau kita menginginkan kenikmatan yang istiqomah, kenikmatan yang ada serial-serialnya, maka ada satu tindakan, yakni mensyukuri nikmat itu, yakni berterima kasih kepada pemberi nikmat itu. Adapun nikmat kemerdekaan juga demikian. Kalau kita hendak memiliki pengetahuan, keinginan tentang agar kemerdekaan itu abadi, agar dia bertambah, diisi dengan pembangunan dan lain-lain, bertambah kenikmatan baik jumlah maupun kuantitasnya maupun kualitasnya, maka wajib kita untuk bersyukur, matur nuwun, mengingat pada Sang Maha Pemberi kemerdekaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian juga kalau kita sudah di Jepang sekarang ini, merasa nikmat, merasa sudah status sebagai pelajar, pemegang beasiswa atau biaya sendiri, pemegang pekerjaan di Jepang, magang maupun sudah bekerja penuh di Jepang ini, kita harus nikmat, ingat nikmat itu adalah anugerah, itu adalah buah dari rahmatnya Allah kepada kita, bukan yang lain. Maka kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Ta'ala, kita harus banyak-banyak matur nuwun pada Allah Ta'ala, agar kenapa? Allah akan jaminkan kenikmatan itu akan langgeng, kenikmatan itu akan abadi, bahkan kenikmatan itu akan terus menerus, bahkan Allah tambahkan kualitas maupun jumlahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Satu rumus singkat bagaimana kita matur nuwun adalah yang pertama kita berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucap matur nuwun Gusti Allah kang murbeng dumadi. Kita bilang pada Allah Ta'ala, iktikad kepada kita sendiri bahwasanya segala puji ini hanyalah karena anugerah Allah Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Itu yang pertama, alhamdulillah dengan lesan kita. Yang kedua, kita bisa lakukan alhamdulillah itu dalam bentuk amal, dalam bentuk aktivitas anggota badan. Kita perjuangkan agar nikmat-nikmat yang Allah berikan itu jadi wasilah kita, jadi perantara kita untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diberi kenikmatan berupa uang, maka kita gunakan uang-uang itu tidak melulu untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan di jalan Allah. Kalau kita dapat kenikmatan berupa tenaga, tubuh yang sehat, kita gunakan tubuh yang sehat itu, tenaga yang kuat itu untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita punya peluang apapun bentuk kenikmatan itu, maka kita gunakan dia sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai cara kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nikmat itu disyukuri dengan menggunakan nikmat itu sendiri sebagai sarana, wasilah, kendaraan kita menuju kepada Allah, dekat, semakin dekat dan lebih dekat lagi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Barangkali itu adalah pesan-pesan penting yang bisa kita renungkan dalam upaya kita untuk merenungkan makna kemerdekaan. Kita bersyukur sekali lagi bahwasanya Allah memberikan kita kemerdekaan bangsa kita dari penjajah-penjajah yang menguasainya. Dan kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak sekali yang kita pinta pada Allah Ta'ala. Dan kita harus istighfar, harus minta ampun pada Allah Ta'ala. Betapa matur nuwun kita, betapa thank you kita, betapa terima kasih kita sangat-sangatlah sedikit dibandingkan nikmat Allah yang menimpa itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita yakini semuanya bahasanya ke depan kita akan memperbaiki tahmid kita itu, tidak sekedar alhamdulillah, tapi kita berjanji bersama-sama untuk menggunakan nikmat-nikmat itu, apakah nikmat kemerdekaan negeri kita atau nikmat-nikmat duniawi lainnya, sebagai sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Yakni nikmat itu kita gunakan sebagai sarana kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Demikian khutbah yang singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurullah yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.